Selamat datang di channel Bright. Kali ini saya akan membahas bab vektor atau topik tentang vektor. Di sini kita punya contoh soal yang menanyakan tentang resultan dari beberapa vektor. Jadi ada vektor gaya F1 sebesar 4 Newton dengan arah seperti yang disajikan di gambar, kemudian ada F2 dan ada F3. Bagaimana cara kita menentukan resultan ketiga gaya pada grafik ini? Baik, kita akan mulai dengan F1 dulu, atau F2 dulu, terserah, sama saja. Untuk F1 ini, begitu pula halnya dengan F2 ya. Ini perlu diuraikan ke dua komponen yang saling tegak lurus. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di sini F3-nya searah dengan sumbu Y, sedangkan F1 dan F2, baik F1 maupun F2, tidak searah dengan sumbu X dan tidak pula searah dengan sumbu Y. Maka harus kita uraikan kedua komponennya yang saling tegak lurus, yakni ke komponen yang sejajar dengan sumbu X dan yang sejajar dengan sumbu Y, untuk memudahkan kita menghitung resultan dari keseluruhan vektor gaya ini ya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan skalar itu hanya punya besarnya saja tapi tidak punya arah, dan tentunya termasuk contoh vektor adalah gaya ya, selain kecepatan, arus listrik dan lain-lain. Dan di sini kita akan membahas gaya karena yang namanya gaya itu kan pasti punya arah ya, tidak hanya punya nilai saja atau besarnya saja. Baik, kita mulai dari F1. Misalkan gaya F1 arahnya adalah ke kanan atas, membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X positif. F1 tadi besarnya 4 Newton. Karena arahnya ke kanan atas, maka komponen-komponen gayanya jika kita uraikan adalah yang berarah ke kanan dan berarah ke atas. Tentunya seperti itu ya. Ini kita namakan F1X karena sejajar dengan sumbu X, dan ini kita namakan F1Y, kita beri nama F1Y, kita notasikan dengan F1Y karena dia searah dengan sumbu Y. Dan sudut yang terbentuk di sini adalah 37 derajat. Dengan demikian kita bisa menentukan, menghitung besarnya F1X dan F1Y. Besarnya F1X sama dengan F1 dikali dengan kosinus 37. Kenapa dikali dengan kosinus? Karena F1X ini berada di samping sudut 37. F1-nya 4 Newton, kemudian kosinus 37 berapa? Kosinus 37 adalah 0,8. Jadi hasilnya adalah 3,2 Newton. Inilah besarnya F1X. Adapun F1Y ada di hadapan sudut 37. Jadi besarnya F1Y adalah F1 dikali dengan sinus 37. Kita gunakan sin karena dia ada di hadapan sudut. F1 sama dengan 4 Newton, kemudian sinus 37 adalah 0,6. Jadi hasilnya adalah 2,4 Newton. Oke. Dengan cara yang sama, kita bisa tentukan juga nilai dari F2X dan F2Y. Silahkan direnungkan dan diingat-ingat cara yang barusan dipaparkan di sini. Oke, kita lanjut untuk F2. F2 arahnya kemana? F2 arahnya adalah ke kiri atas. Jadi kalau kita uraikan, karena F2
berarah atau mengarah ke kiri atas dengan besar sebesar 6 Newton, maka komponen gaya F2 adalah apa? Adalah F2x yang arahnya ke F2x yang arahnya tentunya ke kiri, dan F2y yang arahnya ke atas. Seperti itu, dan sudut yang terbentuk di sini adalah 53 derajat terhadap sumbu X. Oke. Jadi kita bisa hitung besarnya F2x adalah F2 dikali dengan cos 53. F2-nya 6. Cos 53. Berapa cosinus dari 53 derajat? Sudut 53 derajat. Cos 53 adalah 0,6. Jadi besarnya F2 adalah 3,6 Newton. Kemudian besarnya F2Y sama dengan F2 dikali dengan sin 53. Jadi 6 dikali sin 53. Berapa sin 53? Sin 53 adalah 0,8, maka hasilnya adalah 4,8 Newton. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita jumlahkan semua gaya yang berada pada satu sumbu. Ya, kita jumlahkan semua gaya yang berada pada sumbu yang sama. Oke, kita mulai dari, misalkan kita mulai dari sumbu X dulu. Silahkan dipikirkan, direnungkan baik-baik apa yang barusan saya sampaikan, sambil menebak ya, langkah berikutnya kira-kira bagaimana ya. Seperti itu. Jadi dalam belajar pertama ya adik-adik butuh proses, dan selain itu juga adik-adik harus paham, harus sadar bahwa pelajaran fisika dan matematika dan kimia dan lain-lain adalah pemahaman bukan hafalan. Jadi adik-adik harus paham konsep. Ya, seperti inilah konsepnya. Oke, jadi resultan gaya dalam arah sumbu X sigma fx, atau bolehlah kita tuliskan Rx seperti itu, sama dengan berapa? Sama dengan F1x dikurang dengan F2x. Di sini kita melihat bahwa dalam arah sumbu X hanya ada dua gaya, yakni F1x dan F2x. Kalau F3 tidak ada ya, karena dia arahnya ke bawah. Dan kenapa di sini diberi tanda negatif untuk F2x, sedangkan F1 diberi tanda positif? Karena F1x arahnya ke kanan, sedangkan F2x arahnya ke kiri, ya. Tentu saja kalau kita buat sebaliknya juga boleh. Misalkan F1x itu bertanda negatif, F2x misalkan bertanda positif, itu sah-sah saja, tidak ada yang salah dengan itu. Itu hanya perjanjian tanda saja, ya. Yang penting konsisten. Ketika berlawanan, maka arahnya pun, ketika arah vektor berlawanan, maka tandanya pun berlawanan juga. Tapi lazimnya memang umumnya ke kanan itu positif dan ke kiri negatif. Baik, jadi F1x-nya tadi berapa? F1x-nya tadi 3,2 Newton. Sedangkan F2x-nya 3,6 Newton, sehingga resultannya adalah minus 0,4 Newton ini. Nah, sesuai dengan perjanjian tanda yang kita buat tadi, ke kanan misalkan positif dan ke kiri negatif, maka dari resultan ini yang bertanda negatif, kita tahu, oh, resultan total gaya dalam arah horizontal atau searah dengan sumbu X adalah ke kiri. Karena apa? Karena tandanya negatif. Ya, silahkan dicatat. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa hitung juga resultan gaya dalam arah sumbu Y.
Oke, resultan gaya-gaya dalam arah sumbu Y, resultan vektor-vektor dalam arah sumbu Y, atau bisa juga dinyatakan sebagai sigma Fy. Sigma menyatakan penjumlahan. Dan adik-adik harus paham ya, bedanya penjumlahan antara vektor dengan skalar itu seperti apa. Kemudian vektor itu adalah ya sebagaimana kita tahu vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan skalar itu cuma punya nilainya aja. Jadi ketika kita diminta untuk menentukan resultan dari sebuah vektor atau resultan dari beberapa vektor, maka kita tentukan besarnya berapa, kemudian kita nanti akan tentukan juga arahnya kemana. Baik, sigma Fy di sini ada 3 gaya yang berarah pada sumbu Y atau berarah vertikal. Pertama adalah F1Y, kemudian kedua adalah F2Y, dan yang ketiga adalah F3. Nah, kenapa di sini F3 minus sedangkan yang lainnya plus? Karena karena arahnya berlawanan ya. Untuk F1 dan F2Y kita pilih positif karena arahnya ke atas, sedangkan F3 itu kita beri tanda negatif karena arahnya ke bawah. Jadi ini hanya soal perjanjian tanda saja. F1Y tadi besarnya berapa? F1Y besarnya 2,4, kemudian F2Y berapa besarnya? Untuk F2Y besarnya adalah 4,8, dan F3 besarnya berapa? F3 besarnya adalah 10. 2,4 ditambah dengan 4,8, 7,2. 7,2 dikurang dengan 10, hasilnya minus 2,8. Artinya resultan gaya dalam arah sumbu Y-nya adalah 2,8 Newton dengan arah ke bawah. Oke? Nah, maka dari sini sudah jelas ya. Resultan totalnya itu kita tinggal gunakan Pitagoras saja. Kenapa kita gunakan Pitagoras? Karena begini. Oke, ini saya hapus dulu. Silakan adik-adik renungkan. Sambil catat juga boleh. Jadi resultan dalam arah sumbu X-nya sebesar minus 0,4 Newton, artinya dia berarah ke kiri. Sedangkan resultan dalam arah sumbu Y-nya adalah minus 2,8 Newton, artinya dia ke bawah. Nah, kalau kita sudah nyatakan arahnya ya, misalkan dengan gambar ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, maka tanda negatif itu tidak perlu ditulis lagi. Bukan tidak boleh, tapi tidak perlu, tidak usah. Karena tanda negatif hanya menunjukkan arahnya saja, dan toh di sini kita sudah tahu arahnya kemana. Jadi untuk apa juga ditulis ya. Baik, ini tentunya karena yang satu searah dengan sumbu X dan satu lagi searah dengan sumbu Y, maka jelas sekali bahwa kedua vektor resultan ini saling tegak lurus satu sama lain. Oleh karena itu, karena mereka saling tegak lurus satu sama lain, resultan totalnya, resultan dari kedua vektor ini cukup menggunakan Pitagoras saja ya. Resultannya kemana? Yang satu ke kiri, satu lagi ke bawah, maka resultannya adalah ke kiri bawah, seperti itu. Inilah resultan dari kedua vektor tersebut. Oke? Sehingga besarnya resultan total adalah besarnya resultan total adalah akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Akar dari 0,4 kuadrat ditambah dengan 2,8 kuadrat. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung yang seperti ini tanpa menggunakan kalkulator? Mungkin terkesan sulit di awal karena 0,4 dikuadratkan, mungkin adik-adik berpikir 0,4 dikali 0,4.
0,16 ya, dan 2,8 dikali 2,8 mungkin ya jadi terkesan ribet, harus ditambahkan kemudian diakarkan pula ya, seperti itu. Tapi sebetulnya ada cara cerdas, cara mudah dan konseptual ya, cara yang sesuai konsep, cara yang jelas untuk menghitung ini ya, dengan mudah dan dengan cepat. Kita katakan ini adalah trik matematika misalkan. Jadi ini bisa dihitung tanpa menggunakan kalkulator. Oke, caranya bagaimana? Caranya begini. Seperti yang adik-adik lihat di sini bahwa Rx dan Ry perbandingannya adalah berapa? Rx banding Ry 0,4 banding 2,8 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 banding 7. Ya, jadi kita anggap Rx-nya 1, kemudian R-nya 7, boleh dianggap seperti itu. 1 dalam tanda kutip dan 7 dalam tanda kutip. Oke, sekarang saya akan hapus dulu untuk Rx dan R-nya di sini. Jadi kalau kita bagi masing-masing dengan 0,4, maka mereka menjadi 1 dan 7. Oleh karena itu, R-nya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Nah, tapi ini kan kita dapat dengan cara membagi masing-masing dengan 0,4. Nah, maka untuk mendapatkan jawabannya, kita kembalikan lagi ke asalnya. Karena barusan sudah kita bagi dengan 0,4, sekarang kita kalikan lagi dengan 0,4. Kita kembalikan lagi ke asalnya. Ya, oke. 1 kuadrat adalah 1 dan 7 kuadrat adalah 49. 1 ditambah dengan 49 adalah 50. Jadi besarnya R di sini adalah 0,4 dikali dengan akar 50. Dan akar 50 tentunya sama dengan berapa? 50 itu kan 5 kali 2. Ya. Sorry, maksud saya 25 kali 2. Jadi akar 50 adalah akar 25 dikali dengan akar 2. Akar 25 adalah 5, maka akar 50 adalah 5 akar 2. Jadi, besarnya resultan di sini sama dengan 0,4 dikali dengan 5 akar 2. 0,4 dikali dengan 5 akar 2. 0,4 dikali 5 hasilnya 2. Maka resultannya adalah 2 akar 2. Oke. Resultannya adalah 2 akar 2 Newton. Seperti itu. Baik. Kita sudah mendapatkan besarnya resultan ini berapa. Dan kita juga tahu arahnya kemana. Ya. Jadi ketika kita ditanya mengenai vektor itu, kita ditanya besarnya dan arahnya. Besarnya sudah terjawab. Kemudian arahnya kemana. Nah, untuk arah ini kita memang melihat secara visual ke kiri bawah, tapi ini tidak spesifik ya. Kalau kita jawab hanya ke kiri bawah saja, itu tidak detail jawabannya, tidak rinci. Kita harus menjawabnya secara spesifik ya. Maka nyatakanlah arahnya ini dalam sudut. Anggap misalkan besarnya sudutnya itu adalah theta. Ya. Oke. Ini saya hapus dulu. Silakan adik-adik pikirkan langkah selanjutnya bagaimana cara menentukan theta. Oke. Jadi di sini sudutnya adalah sudut yang terbentuk adalah theta, dan untuk mendapatkan theta itu wait. Oke, di sini ada dalam arah di samping sudut theta itu ada Rx, kemudian di hadapan sudut theta ada Ry. Tentunya vektor Ry boleh digambarkan di situ dan boleh juga digambarkan di sini ya.
Dua vektor itu sama saja, identik. Bisa kita katakan sama kalau misalkan arahnya sama dan besarnya sama. Besarnya vektor itu, kan vektor divisualisasikan dengan anak panah ya, dengan tanda panah, dengan anak panah. Tentunya dia mengarah kemana menunjukkan ya sudutnya atau ya, directionnya, dan panjangnya seberapa itu secara visual merepresentasikan besarnya vektor tersebut. Jadi kalau misalkan panjangnya sama dan arahnya sama, ya sama. Jadi untuk RY boleh kita gambarkan di sini, boleh kita gambarkan di sini, RY boleh digambarkan di sini. Yang terpenting adalah semuanya sama saja. Yang terpenting adalah besarnya sama dan arahnya sama. Demikian pula halnya dengan RX, tentu RX juga boleh kita gambarkan di sana dan boleh kita gambarkan di sini ya. Itu sama saja. Oke. Sekarang perhatikan segitiga A, B, C yang di sini, di mana ini adalah segitiga siku-siku ya. Adik-adik kan tahu antara RX dengan RY, yang satu searah dengan sumbu X, yang satu lagi searah dengan sumbu Y. Jadi tentunya sudut di sini, sudut B ini adalah sudut siku-siku ya, besarnya 90 derajat. Maka kita bisa menggunakan trigonometri. Antara RY dengan RX, antara RY dengan RX hubungannya bagaimana? Mereka sama-sama yang satu RX itu berada di samping sudut theta, kemudian yang satu lagi RY berada di depan atau di hadapan sudut theta. Maka kita bisa hitung perbandingan antara mereka ya. Perbandingan antara RY dengan RX di dalam trigonometri kita sebut dengan tangen. Jadi tangen itu kan, kalau adik-adik review materi trigonometri, tangen itu kan depan bagi dengan samping. Ya, jadi tangen theta adalah Oke, besarnya tangen theta adalah depan dibagi dengan samping, RY banding RX. Di sini RY-nya 2,8, kemudian RX-nya adalah 0,4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Nah, maka besarnya theta adalah arcus tangen dari 7. Untuk menghitung ini, arcus tangen, adik-adik butuh kalkulator ya. Arcus tangen dari 7 hasilnya adalah 81,886 sekian derajat, yang kalau dibulatkan kurang lebih 82 derajat. Oke, jadi tetanya 82 derajat. Tentu theta ini yang besarnya sama dengan 82 derajat ini diukur dari sumbu X yang negatif. Oke, sekarang saya akan hapus dulu ini. Kita akan lihat bagaimana posisinya di dalam bidang XY. Sebetulnya sampai sini pertanyaannya sudah terjawab, tapi kita ingin insight yang lebih detail mungkin supaya semakin jelas. Kita akan lihat big picture-nya. Oke, jadi di sini kita punya sumbu X, kemudian di sini kita punya sumbu Y, dan ternyata resultannya itu tadi membentuk sudut membentuk sudut 82 derajat ya. Oke, sebentar. Membentuk sudut 82 derajat terhadap sumbu X negatif. Jadi ternyata dia berada di kuadran ketiga, karena memang ke kiri bawah, maka dia kuadran ketiga. Nah, jika ditanya sudutnya itu dari arah sumbu X positif dari sini, ya maka tinggal kita jumlahkan saja. Dari sumbu X positif ke sumbu X negatif kan hanya berupa garis lurus ya, maka sudutnya 180 derajat. Sehingga sudutnya dari sumbu X positif adalah
180 ditambah dengan 82. 262 derajat. Jadi jawabannya bisa 262 atau 82 tergantung dari sumbu X negatif ataukah dari sumbu X positif. Ya, demikian penjelasan mengenai soal yang tadi disajikan. Semoga bermanfaat banyak buat adik-adik. Jika memang dirasa bermanfaat banyak, silahkan adik-adik like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video-video fisika matematika berikutnya.